Suami istri dan anak. Oke. Suami istri anak sama-sama makan bakso, Mister. Aku bilang, itu istri nggak ngelarang suaminya apa ya? Itu Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sastra. Tentu baru nih, Mister. Yes, baru banget ini ya. Kita ada di mana nih, Mister? Kita ada di warung MJS di Setiabudi. Ya. MJ Setiabudi namanya. MJ itu Setiabudi. Ya. Jadi kita mendapatkan invitation dari kakak Siti Hajar dan Abang Shan dari Penang ya, yang merupakan staff dari Malaysian Embassy di Jakarta. Ya, betul. Kita alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan kedua kakak dan abang dari Malaysia. Semoga senantiasa terjaga silaturahmi ini. Amin, dan kita bisa sama-sama bertumbuh dan membuahkan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan Malaysia ke masa depan. Oke, nah Mister, masih dalam suasana puasa. Kita sedang menunggu kakak dan abang juga datang untuk berbuka puasa bersama kami. Nah, ada suara-suara air di belakang ya guys. Cantik sangat. Ya, setidaknya bisa membuat yang kehausan, yang kekeringan sedikit basah di sini. Halusinasi. Oke, Mister. Nah, ngomong-ngomong tentang puasa, don't you know kalau di Malaysia itu yang puasa tuh bukan orang Islam saja. Oh, tahu. Kan kita sudah beberapa kali. Tapi nggak tahu sebanyak apa, semasif apa gerakan ini. Puasa untuk apa juga kan kita nggak tahu. Sepengetahuan mereka ataupun kedalaman pemahaman mereka tentang puasa juga kan kita nggak tahu. Nah, lewat video kali ini mungkin akan membuat kita terpana juga dan terkaget-kaget juga bagaimanakah non-Muslim Malaysian talking about puasa. Wow, itu sesuatu yang berat. Non-Muslim, Malaysia non-Muslim ya? Ya, Malaysia non-Muslim talk about puasa. Bahkan buat kita juga orang Islam, kalau nggak kuat-kuat banget pondasi pengetahuan kita tentang puasa, kita takut ngomong tentang puasa karena takut salah seperti itu. Tapi yang ini non-Muslim yang berbicara tentang puasa. Seperti apakah dan apa saja yang mereka bicarakan tentang puasa? Inilah non-Muslim Malaysian talking about puasa. 1, 2, 3. For the non-Muslims who want to try fasting or puasa for the very first time, we got you, okay? Take it from somebody who fasted for 2 years already, me, Sadie, and Dr. Su, who's been fasting for? I think 14 years. 14 versus 14. 2. You're a baby only now. I'm a baby. I'm an infant, in fact. So we got the master here to 14 teach you years. how to puasa. Before that, I think we need to get to the basics. Muslim. Why 14 do Muslims years. puasa? Wow, It's very important because number one, Quran says so, and two, that is to make us feel healthier. Healthier. And the thing is, I would say that it's an extreme intermittent fasting. Exactly. Extreme intermittent fasting. But I can tell you, if for a mature or you first time puasa, I bring you of like fainting also got and stuff. Yeah, because Muslim, I heard 5 years old they really train their kids. But if you train since young, it's easy for them. I started at the age of 28 when my first year of puasa. I remember my first year, I really almost fainted and almost like gave up. So I actually pre-started my puasa a week earlier to test first, right? So that week I stopped all food first. We call it puasa pepejau, only drink water. Only water. You have to, because you have to decrease the size, Okay. Bertahap suddenly you go like that, your whole body will be shocking the system, right? Okay. So let's say Ramadan is, let's say March, okay? You try 1 week of slowing down your intake of no solid food, just liquid. Just between liquid, everything liquid. So what I do, and I always advise people, is that you need to make sure that your sahur is done properly. Why you have to eat during sahur? If not, you are going to faint and you're not supposed to torture your body like that. So one of the superfood that is also mentioned in Quran is kurma. Kurma, like I told you, the way I sahur every morning, I'm so lazy, right? All I do is 7 kurma, oat, milk, blend, drink. Okay, for me, because I know that, a lot of things, right, we need a lot of energy. So I did like energy balls. So I will blend kurma, I will blend some different type of nuts. Also, I will blend some sesame seed. Like if you have a hair growth, because at the age of 40, my hair is like sometimes dropping and stuff. So I need to have all this things all blend together and put some peanut butter sauce,
So after that, all blend together, you get all these balls. And all these balls, right, you put in the fridge, it can like last for a month, all right? A month? A month, okay. Yeah. Wow. And then all these balls depend on your appetite. For me, I guess that like 5 balls for me is good enough. And you can serve it with coffee or whatever, you know. No need to cook. No need. That's right. So it's like when you bite and stuff, even you book up time, you just keep in the pocket or whatever. Before you can enjoy your meal or you're stuck in the jam in Malaysia punya jam, just pop into that. You know what? It tastes like, Oh my god. yes. Really? Yeah, it tastes just like that. For those who don't want to purely eat kurma, for the Muslim friends, so you can do this. And it's good for your hair growth, your energy. It can last you very long. It depends on how many balls you want to pop into your mouth. Why kurma is so good is because kurma has fiber, Fiber, magnesium, magnesium. potassium, like banana like that. Yes. Yeah, and for you to feel full for the rest of the day, you need to have fiber in your system Yes. and liquid. Yes. Wow. Inspiring. Inspiring. Why is it inspiring for me? Yeah. Because she is non-Muslim first. That's right. And she has been taking 14 Fasting, years 14 years. fasting, ya. Kemudian she sounds like health expertise. Specifically for puasa, Wah, right? Masya Allah. Yang aku bisa sampaikan di sini, Mister, inilah luar biasa bagaimana harmoni itu tercipta di negara Malaysia yang mungkin harus dicontoh juga oleh kita juga yang ada di Indonesia. Bagaimana teman-teman non-Muslim di sana tuh semacam ikut berkontribusi juga, Mister, dengan cara mereka sendiri ketika membantu saudara-saudara Muslimnya dalam menjalankan ibadah puasa. Mereka menjadi atau pemberi saran apa mungkin makanan yang baik, kemudian makanan-makanan yang layaknya kita konsumsi agar kita tetap sehat atau mendapatkan stamina. Mereka bisa saja berdiam diri loh, Mister. Mereka bisa saja, why should I share it to them? Apa benefitnya buat saya ketika saya share it to them? Ini kan lebih beneficial for them, not for me, right? Tapi mereka tetap lakukan itu. Itulah luar biasa banget kerukunan yang sudah terbina dan bisa kita lihat hasil sekarang. Support each other, this huge, yang membuat kita juga merasa, wow, ini sangat menginspirasi. Betul. The thing is, Mr. Sastra, this is extreme intermittent fasting. This is very extreme for non-Muslim, ya. For non-Muslim who just started fasting during Ramadan month in 20s. Yeah. 20 years 28. old. Yeah. The thing is, there are reinforcement of the government towards the citizen, towards warga masyarakat gitu ya, rakyat Malaysia untuk tidak membuka restoran di jam-jam siang hari gitu ya. Kemudian tidak adanya orang-orang yang mungkin tidak berpuasa, jadinya reinforced, terdorong untuk menghormati juga karena memang situasinya dan kondisinya diciptakan senyaman mungkin orang untuk yang berpuasa dan sangat menghormati orang-orang yang berpuasa gitu. Jadi ada kehadiran pemerintah juga di situ sehingga orang-orang yang non muslim yang tadinya tidak berpuasa merasa oh ya udahlah sekalian aja deh puasa gitu. Sekalian aja deh awalnya dengan menahan makan tapi tetap minum gitu ya, liquid and liquid. Pada akhirnya mereka mendapatkan merasakan the benefit related to the health condition dan akhirnya ya sudahlah sekalian saja bersama-sama dengan saudara-saudara yang muslim. So it's kalau kita mungkin it's necessarily about kewajiban karena kan dalam ayatnya Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, karena kami merasa beriman, karena kami merasa mempercayai zat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, jadi ya kami merasa terpanggil untuk berpuasa, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi kan untuk yang non muslim apa motivasinya gitu kan? That's the thing. Nah, motivasinya adalah karena mereka mencoba awal-awalnya perlahan-lahan, ada benefit dan akhirnya full, dan karena that health condition that is led of the puasa itu tadi gitu. Jadi karena ada pemerintah yang mendukung gitu ya dengan adanya peraturan dan teman-teman muslim juga yang mayoritas dan akhirnya mereka bersama-sama melaksanakan puasa. Balik lagi ke highlight yang ingin kita sampaikan di sini, bagaimana toleransi itu terlihat dengan nyata, bagaimana pemahaman ataupun saling mendukung itu terlihat dengan nyata banget. Orang-orang non muslim ini mau membagi pengetahuan mereka tentang bagaimana langkah-langkah atau tips and tricks yang harusnya muslim juga lakukan ketika saat berpuasa dalam membagi tips makanan saat berbuka atau tips makanan saat bersahur, karena mereka know better than us perhaps about certain food, so that's why they willing to share that information kepada kita. Justru disitulah toleransinya terlihat. Toleransinya bukan dari non muslim ikut-ikutan puasa gitu ya, yang supaya yang puasa orang-orang muslim punya teman untuk berpuasa.
saya yakin orang-orang yang berpuasa ini memang karena dorongan kesehatan itu tadi. Tapi yang paling harus diselebrasi di sini adalah keinginan untuk berbagi. Itu dia. I don't have any obligation to tell ada everyone, untungnya juga anyone buat mereka else gitu ya. Betul. About the diet during the Ramadan that I've been doing gitu for this 14 years gitu. Tapi karena dia merasa sepertinya hal ini perlu dibagikan gitu ya, dan merasa itu adalah suatu hal yang baik ya dilakukan gitu. Jadi aduh iri banget makanya luar biasa banget memiliki sebuah hubungan yang begitu kayak saling mendukung gitu ya, misalnya tidak ada yang saling menjelekkan, tidak ada yang saling menjatuhkan, tapi lihat mereka saling mendukung seperti ini juga merasa insya Allah semoga one day Indonesia juga bisa memiliki sebuah situasi atau sistem masyarakat yang sangat supporting to each other seperti ini. Dan yang paling penting perlu digarisbawahi juga adalah to be honest, di Jakarta saja ya, di tempat, di kota kita tinggal itu masih banyak sekali saudara-saudara, bukan banyak deh, beberapa saudara-saudara muslim kita yang kedapatan tidak berpuasa pada hari-hari tertentu gitu. Alasannya sih karena bekerja gitu ya, karena harus berpikir lebih keras gitu. Tapi semoga suatu saat nanti ada tuh kehadiran pemerintah dalam polisi-polisinya yang mengatur restoran-restoran buka di waktu-waktu tertentu saja. Betul. Menjelang maghrib mungkin mulai beroperasi. Betul, sehingga ada dorongan juga untuk teman-teman yang muslim ya, saya tidak berbicara tentang non-muslim, teman-teman yang muslim untuk tetap beribadah puasa. Jadi dorongannya mungkin tidak dimulai dari karena iman, karena takwa gitu, tapi dorongannya karena kesehatan. But it's okay, I think it's okay. I don't see any problem with it at all. Iya. To be honest, kemarin saya biasa kalau mau lebaran itu selalu di tahun ke Tanah Abang. Tahun lalu? Even to this year, until this year, selalu ke Tanah Abang. Sebelum Ramadan? During Ramadan. Oh my goodness. Ke Tanah Abang dari Ramadan itu sangat testing banget, Masya Allah. And you have fasting? I am fasting, I was fasting, Alhamdulillah. Kemudian surrounded by people who smoke, surrounded by people, I mean like warung itu terbuka dengan nyata di mana-mana, orang laki-laki. Aku lihat ya Allah, itu ada bapak, ada ibu, ada anak pakai kerudung, pakai apa. Ya mungkin aku positif thinking, mungkin mereka sedang sakit atau sedang tidak mampu berpuasa gitu. Tapi andaikan pemerintah hadir juga untuk mengawasi masyarakat, untuk menaati ibadah mereka, maka mungkin situasi tersebut tidak akan begitu terlihat dan nampak gitu. Jadi agak sedikit miris dan agak sedikit opposite dengan jumlah mayoritas penduduk kita beragama Islam, tapi dalam practical daily ternyata ajaran-ajaran itu hanya sebatas hafalan-hafalan saja, hanya sebatas ya untuk kita ingat saja, namun tidak untuk kita aplikasikan. Itu sedih banget, Mister. Gitu ketika aku ingat. Ini tadi yang berkerudung. Kalau berkerudung siapa tahu sedang menstruasi. Iya, makanya. Tapi ada bapaknya. Waduh. Suami istri dan anak. Oke. Suami istri anak sama-sama makan bakso, Mister. Aku bilang, itu istri nggak ngelarang suaminya apa ya? Itu bapak nggak malu makan depan anak. Ya? Aku gitu bertanya ke dalam hati aku, mereka nggak malu ya gitu. Tapi kayak lagi-lagi positive thinking dong. Mungkin sedang ada sebuah sakit atau kondisi di mana bapak atau cabaran di mana sang ayah yang totally look so fresh and strong malah bakso itu satu demi satu. Tapi kalau sehat, kalau lagi sakit juga nggak makan bakso nggak sih ya? Iya, kalau lagi sakit juga nggak makan bakso pastinya ya. Tapi ya porter juga itu ya you know lah, mereka very confident drinking in front of other people smoking. Aku tuh selalu takut ketika kita membahas hal-hal ini tuh selalu bertubrukan dengan hak asasi manusia ya, human rights kan. Nah, selalu begitu kan. Iya, betul. Makanya kita tuh berharap pemerintah hadir gitu loh, reinforcementnya hadir. It's not necessarily to not respecting golongan-golongan tertentu yang tidak berpuasa, tidak seperti itu, tapi lebih kepada yuk kita rayakan bulan Ramadan ini sebagai bulannya seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Jadi jadi lebih sehat gitu. Pemerintah juga senang lah kalau semua masyarakat menjadi sehat ya kan gitu. Jadi itu sih. Jadi bukan lebih kepada ya udahlah yang nggak mau puasa, yang mau puasa ya puasa. Tapi lebih kepada we utilize this particular month gitu ya untuk sama-sama detoksifikasi
fisik kita gitu ya, yang berpengaruh pada fisikal kita, berpengaruh pada mental kita gitu, psychologically gitu sih. Betul, sama sih, kadang-kadang juga takut untuk membahas ini di area-area publik karena memang balik lagi seperti Mr. Aziz bilang tadi, hak asasi manusia, tapi setahu aku hak asasi manusia juga ada beberapa batas-batasnya juga. Ketika kita memilih hak bukan karena kita terlahir sebagai manusia dan semua kita bebas untuk melakukan apapun, tapi yang jelas tidak boleh melanggar hukum. Iya, hak asasi manusia pun tetap ada batas-batasnya menurut aku, seperti itu sih. Dan luar biasa banget. Semoga one day masyarakat kita bisa saling support dan yang muslim benar-benar bisa lebih taat ketika bulan Ramadan yang hanya 1 kali dalam 1 tahun ini. Amin Allahumma amin. Okay everyone, that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, thumbs up, and if you're new to this channel, forget to subscribe. Masyarakat Indonesia bisa lagi lebih baik daripada ini. Oke, Malaysia boleh. Selamat puasa. Selamat puasa, bye everyone.